Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Kali ini saya akan membahas soal PJOK PPPK 2021. Kompetensi profesional untuk mata pelajaran PJOK. Tentunya seperti itu dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Langsung saja kita ke nomor 1. Terjadinya cedera saat aktivitas gerak pada peserta didik, hendaklah guru PJOK memperhatikan ciri-ciri terjadinya cedera antara lain rubor, memerah, tumor bengkak, kalor, panas, dolor, nyeri, dan fungsion laisa, penurunan fungsi. Ciri-ciri yang muncul pada cedera kalor ditandai dengan A. Terjadinya peningkatan suhu pada area bagian tubuh yang terjadi cedera. B. Terjadinya pembengkakan pada area bagian tubuh yang cedera. C. Terjadinya rasa sakit yang berlebihan pada area bagian tubuh yang terjadi cedera. D. Terjadinya perubahan warna memerah pada area bagian tubuh yang cedera. Nah, di sini ciri-cirinya cedera kalor, ya, artinya merah, mana panas ini. Ya, jadi kulitnya memerah. Salah sekali. Jadi di sini yang panas adalah suhunya meningkat, ya. Jadi ada peningkatan suhu sehingga terasa panas, bukan merah, ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 2, dalam mengakomodir perbedaan potensi psikomotor, ya, bukan psikomotorik peserta didik, seorang guru PJOK harus memilih strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Strategi apa yang dilakukan guru untuk mengajarkan keterampilan gerak? A. Memilih satu orang peserta didik menjadi model. B. Menunjuk teman sebaya sebagai tutor. C. Mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan psikomotoriknya. D. Memodifikasi permainan sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kita harus memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, tidak memaksakan. Jadi, kita harus apa? Kita harus memaksimalkan apa yang ada. Tidak perlu, ya misalnya, kalau kita bola basket, tidak perlu. Kalau kita tidak punya ring basket atau lapangan bola basket, tidak perlu. Ada ruang terbuka yang cukup, kita lakukan permainan, memasukkan bola ke keranjang, mungkin tempat sampah, ya, mungkin tempat sampah atau yang lainnya, yang bisa digunakan untuk menampung bola. Seperti itu. Kalau bola voli, kita bisa menggunakan apa ya, tali rafia, kemudian kita bisa menggunakan, kalau nggak punya bola, kita gunakan bola plastik, dan sebagainya. Jadi kita bisa apa? Memodifikasi permainan sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi akan lebih menyenangkan ketimbang anak yang mungkin masih SD, kita kasih bola voli, tangannya akan sakit. Seperti itu ya. Kita bisa menggunakan bola plastik. Lanjut, jadi jawabannya D. Kalau di sini pembahasannya panjang ya. Nah. Oke, langsung nomor 3. Guru PJOK harus dapat mempertimbang penggunaan modifikasi permainan dengan alasan kecuali. Alasannya apa? Modifikasi permainan. A. Tapi di sini yang ditanya kecuali loh. A. Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi akan mengurangi cedera peserta didik. Benar sekali. B. Pembelajaran yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan keterampilan peserta didik lebih cepat dibanding dengan peralatan standar. Benar sekali. C. Pembelajaran dimodifikasi tidak menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan peserta didik dalam situasi kompetitif. D. Peserta didik belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti orang dewasa. Ini salah satu dari alasan kita menggunakan modifikasi alat atau modifikasi permainan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ini jawaban yang salah ya, salah terhadap pertimbangan apa kita memodifikasi permainan. Kecuali di sini. Jadi pembelajaran modifikasi tidak menumbuhkan kegembiraan, malah menimbulkan kegembiraan ya Bapak Ibu. Lebih senang anak-anak. Lebih kompetitif juga termasuk. Ya, oke, lanjut kita nomor 4. Pada proses belajar mengajar PJOK, guru memberikan tugas kepada siswa untuk memecahkan dan memberikan solusi terhadap kesulitan siswa menguasai gerak passing bola basket.
membantu siswa lain memecahkan masalahnya ya. Mengapa mereka kok nggak bisa? Bentuk penguasaan ini merupakan proses belajar yang mengembangkan aspek kognitif anak pada tahap A. Operasional konkret, B. Sensor motorik, C. Pra-operasional, D. Operasional formal. Bab seperti ini saya kurang menguasai, tapi kita lihat saja langsung ke pembahasannya ya. Klik. Jawabannya D, kita lihat aja apa ya bahasannya. Tahapan operasional formal ini antara umur 11, 12 sampai 18 tahun ya, para remaja, anak-anak ya. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Model berpikir ini ilmiah dengan tipe hipotiko, deduktif, dan induktif, melebar dan menyempit. Sudah mulai dimiliki anak dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat A. Bekerja secara efektif dan sistematis, 2. Menganalisis secara kombinasi, dengan demikian telah diberikan 2 kemungkinan penyebab. C1, C2 menghasilkan R, anak dapat merumuskan beberapa kemungkinan. 3. Berpikir secara proporsional, yakni menentukan macam-macam proporsional tentang C1, C2, dan R misalnya. Menarik generalisasi umum, cara mendasar pada satu macam sisi, jadi menarik kesimpulan, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah operasional formal. Jadi anak di sini membantu temannya untuk mencari solusi apa yang menjadi kesulitannya dalam permainan passing bola basket. Jawabannya adalah operasional formal. Lanjut kita nomor 5. Ada peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung sering mengganggu temannya yang lain, bahkan dalam bentuk kejahatan. Ya, misalnya mengganggu itu menyikut, membuli, dan lain sebagainya. Tindakan penanganan guru WJOK atas permasalahan yang bersifat perspektif, kecuali perspektif itu pemikiran ya, pemikiran, sudut pandang. A. Menggalakkan kegiatan ibadah, tujuannya agar imannya kuat, ya, hal-hal kasar seperti mengganggu temannya agar berkurang. B. Seleksi terhadap budaya asing, ya boleh juga. C. Memberi nasihat dan hukuman agar tidak terulangi. Ini juga bagus, kasih nasihat. Kalau tidak paham dengan nasihat, kita kasih hadiah, yaitu hukuman. Berolahraga itu hadiahnya adalah hukuman. Push up, lompat, hadiah, coklat itu jarang sekali. D. Memfasilitasi kegiatan pengembangan bakat dan minat. Ini bagus. Jadi anak-anak yang suka mungkin membuli, untuk kasih kesempatan untuk ceramah, mungkin apa ya, suka dorong, suka mukul, ya, suka bertengkar, kasih kesempatan ikut taekwondo, ikut silat, dan lain sebagainya. Itu memfasilitasi bakat yang belum terarahkan. Jadi di sini kalau menurut saya jawabannya adalah B. Seleksi terhadap budaya asing. Ini masih belum pas untuk sifat perspektif dari masalah di atas. Jadi kecuali jawabannya adalah B. Lanjut kita ke nomor 6. Contoh bunyi K1. Kompetensi inti 2 adalah memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Manakah rumusan KD yang paling tepat sesuai dengan KI2 di atas? Rumusan KD kita harus berpusat pada siswa, kemudian perlakuannya juga ada, bisa dinilai, bisa dinilai asesmen ya. A. Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah Tuhan yang tak ternilai. Ini enggak ada siswanya. B. Mengetahui bagian-bagian tubuh manusia dan kegunaannya. Enggak ada juga. C. Enggak bisa diukur lah ya, enggak bisa diukur. Maksudnya dinilai itu diukur. C. Menunjukkan perilaku percaya diri dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan. Nah, ini bisa diukur ya. Aktivitas fisik ada diukur, percaya diri. Ini masuk ya. D. Mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Nah, ini juga bisa perhatikan pola gerak dasar lokomotor. Lokomotor itu gerak yang berpindah tempatnya. Oke lah, jawabannya C dan D. Kita langsung menuju ke pembahasannya. Kalau menurut saya sih yang C. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat merumuskan KD yang baik adalah berikut. Rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa, mengacu kepada perubahan tingkah laku subjek pembelajaran, yaitu sifat sebagai peserta didik. Jadi ada perubahan tingkah laku ya, Bapak Ibu, ada perubahan tingkah laku kalau merumuskan KD.
2. Rumusan KD harus mencerminkan tingkah laku operasional, yaitu tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Jadi yang saya katakan dapat diukur rumusan dengan menggunakan kata-kata operasional. Operasinya ya sama dengan yang KI 2 tadi ya. 3. Rumusan KD harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi pokok yang akan diajarkan pada saat kegiatan belajar mengajar. Pokok bahasanya apa, materinya apa yang kita ajarkan nanti. Jadi jawabannya adalah C. Menunjukkan perilaku percaya diri. Nah, percaya diri. Nah, diri dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Ini yang dapat diukur. Dalam bentuk permainan. Oke, C jawabannya. Lanjut kita ke nomor 7. Pada proses belajar siswa ditugaskan guru merangkai gerak seram irama dan memeragakan secara berpasangan. Rangkaian gerak senam irama termasuk pada pola gerak senam irama ya. Senam irama itu ada musiknya. A. Lokomotor, B. Non lokomotor, C. Lokomotor dan stabilisasi, D. Manipulatif. Kita langsung kunci jawabannya adalah C. Pola gerak stabilitas adalah mempraktekkan keseimbangan baik dalam situasi diam ataupun bergerak. Misalnya duduk, berdiri dengan satu kaki diangkat ke belakang, berjalan jengkel. Senam irama. Stabilisasi tadi itu gerak yang ini ya, gerak yang tetap dengan keseimbangan ya. Misalnya duduk, ya, berdiri dengan satu kaki, diangkat ke belakang, berjalan jengket, itu gerak stabilitas. Jawabannya adalah C, lokomotor dan stabilisasi. Lanjut kita ke nomor 8. Dalam pembelajaran PJOK dikenal istilah hukum mekanika yang mengkaji sebab terjadinya gerak dan hasil gerakan dengan mempertimbangkan azas-azas mekanika. Ilmu yang mengaji hukum mekanika gerak tersebut adalah A. Fisiologi, B. Kinesiologi, C. Anatomi, D. Ergofisiologi. Fisiologi itu tentang organ tubuh, kinesiologi itu gerak, anatomi itu bagian-bagian tubuhnya, ergologi itu apa ya? Kita lihat dulu pembahasannya. Ergologi nggak ada di sini. Ergologi itu filsafat, kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan nilai-nilai. Jadi jawabannya di sini adalah B, kinesiologi ya, tentang gerak. Ilmu yang mempelajari tentang gerakan tubuh manusia, non manusia. Ilmu kinesiologi tertuju pada prinsip-prinsip dan mekanisme gerakan fisiologi, biomekanika, dan anatomi. Jadi ketiganya itu masuk ke kinesiologi. Lanjut kita ke 9. Fungsi dinamika guru perlu menentukan penerapan model ajar yang tepat bagi kebutuhan peserta didik. Di samping guru harus mengidentifikasi kebutuhan dan potensi gerak peserta didik, guru juga harus memilih model yang paling tepat sesuai kebutuhan peserta didik. Maka hal yang harus diperhatikan guru dalam memilih model pembelajaran PJOK adalah A. Pengalaman gerak, usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik, B. Usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik, C. Budaya peserta didik, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik, materi ajar, D. Budaya peserta didik, tinggi badan, usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. Ini ada materi ajar koma ini. Oke, kita lihat pertanyaannya tadi apa. Memilih model yang tepat untuk peserta didik. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah karakteristik, itu penting, karakteristik peserta didik ya. Di sini karakteristik hampir semuanya ada. Kemudian tentunya dengan sarana prasarana, model. Kita harus tahu sarana prasarananya. Kemudian kita juga harus tahu materi ajar yang kita ajarkan dengan sarana prasarana, serta karakteristik itu sangat berkaitan. Terus di sini yang harus kita mana ya jawabannya? Ada 3 itu yang saya ketahui, tapi kita langsung saja ngintip aja jawabannya di sini. A. Model. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menunjukkan prosedur yang sistematis dalam mengkoordinasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu.
dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam melaksanakan aktivitas belajar. Model pembelajaran seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah A di sini. Pengalaman gerak, usia, sarana prasarana, materi ajar, karakteristik. Jadi koma ini materi ajar. Jawabannya adalah A. Langsung kita nomor 10. Berikut ini merupakan 4 bentuk latihan kekuatan yang dapat dilakukan pada proses belajar PJOK. Manakah pilihan di bawah ini yang merupakan latihan kekuatan? 4 bentuk latihan. 4 bentuk latihan itu ya ini, 4 ini. Tapi di sini kita bisa menggunakan untuk latihan kekuatan. Latihan kekuatan. Ada weight training, jelas latihan kekuatan weight training ya. Circuit training itu juga latihan kekuatan, tapi di sini ada lintasan di mana setiap lintasan, setiap titik itu ada latihan-latihannya, push up, kemudian nanti di sini ada sit up dan sebagainya. Kemudian ada sistem set per set, jadi pengulangan. Sistem piramid, jadi di sini sistem piramid itu bertambah lama, bertambah banyak pengulangannya. Kalau masih belum paham atau belum percaya, kita lihat jawabannya di sini. C kan, sirkuit training adalah serangkaian jenis latihan olahraga yang dipilih dengan cermat dan disusun berurutan, dilakukan satu persatu. Contohnya ini gerakan push up, sit up, squat berurutan. Sirkuit training. Weight training latihan beban adalah jenis latihan umum dari latihan kekuatan yang membangun kekuatan fisik dan menambah ukuran otot kerangka. Metode latihan sistem set adalah latihan menggunakan beberapa repetisi pengulangan, kemudian disusul dengan satu masa istirahat. Jadi repetisi, berapa repetisi, kemudian istirahat, kemudian lagi dengan repetisi semula. Metode piramida adalah salah satu sistem latihan kekuatan yang dipandang memiliki efek paling baik dengan peningkatan power. Dalam bentuk latihan ini, latihan diberikan dengan menambah beban setiap set. Jadi semakin lama setiap set akan ditambah bebannya. Lama 1, 2, 3, dan sebagainya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Weight training, circuit training, sistem set, sistem piramid. Nomor 11. Pada saat pembelajaran PJOK dengan aktivitas lari cepat dengan waktu relatif singkat, siswa merasa keesokan harinya kaki terasa pegel dan nyeri berlebihan. Kondisi tersebut secara fisiologi dikarenakan fisiologi itu organ tubuh. A. Kegiatan terlalu dipaksakan sehingga otot terkejut. Ototnya dipaksakan maksudnya. B. Kekurangan suplai O2 ke otak, ngantuk, kalau kurang suplai ngantuk malah. C. Kondisi sisa pembakaran yang tidak terbuang dalam bentuk asam laktat, capek ini ya, tidak nyeri tapi hanya capek saja. D. Sisa pembakaran yang gagal dibawa darah ke otak. Maksudnya apa? Dan di sini jawaban yang paling benar adalah sesuai fisiologi, yaitu apa? Ototnya dipaksakan. Sehingga kalau otot dipaksakan misalnya, selain itu juga bisa dikarenakan kurangnya peregangan atau pemanasan. Selain itu juga habis latihan, kurangnya pendinginan atau relaksasi otot, habis panas, habis tegang, nggak didinginkan, nggak di slow atau nggak dilemaskan. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Kegiatan terlalu dipaksakan sehingga otot terkejut. Lanjut kita ke nomor 12. Guru PJOK memahami konsep pembelajaran gerak atau motor learning berdasarkan titik awal dan akhir dibagi menjadi gerak diskrit, serial, dan kontinu. Contoh gerak serial itu apa? A. Guling depan 1 kali. B. Guling depan beberapa kali pada aktivitas senam. C. Jumping jack pada aktivitas remix. D. Guling depan dikombinasikan dengan head spring. Oh iya, gerak serial itu gerak berulang-ulang. Jadi kita lihat pembahasannya aja. Keterampilan gerak serial adalah keterampilan gerak diskrit yang dilakukan beberapa kali. Jadi diskrit gerakan yang secara sistematis, kemudian dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Contohnya gerak berguling ke depan beberapa kali. Jadi guling, guling, guling. Keterampilan gerak kontinu adalah keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal dan akhir dari gerakannya. Jadi jawabannya apa? Gerak serial. Gerak serial, jawabannya B. Guling depan beberapa kali ya, seperti yang dicontohkan tadi. Lanjut, jawabannya B ya. Lanjut kita ke nomor 13. Ilmu yang diterapkan dalam bidang olahraga yang berhubungan dengan tingkah laku meliputi faktor-faktor yang berhubungan dengan terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet. A. Psikologi perkembangan.
Ya, B psikologi olahraga, C sosiologi olahraga, D sosiologi perkembangan olahraga. Ini kalau kita lihat ini penampilan psikologi ya. Jawabannya B. Kita lihat aja di sini pengertiannya atau pembahasannya apa. Psikologi olahraga, ilmu psikologi diterapkan dalam bidang olahraga meliputi faktor-faktor pengaruh ya. Jawabannya B. Psikologi perkembangan, ada cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan perubahan aspek jiwaan manusia, kejiwaannya. Nah, ini tidak berhubungan dengan atlet tapi berhubungan dengan badannya, kejiwaannya. Sosiologi olahraga, cabang ilmu sosiolog terapan kajiannya terkait dengan olahraga seperti pembahasan tentang perilaku sosial. Jadi ini hubungan antara manusia dengan manusia lain terhadap di bidang olahraga. Jawabannya adalah B, psikologi olahraga. Lanjut 14. Salah satu komponen kebugaran jasmani yang dikembangkan melalui permainan bulu tangkis adalah kelincahan. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan tubuh yang disebut kelincahan dengan baik apabila A. Kemampuan menjaga tubuh dalam berbagai aktivitas arah gerak yang seimbang. Menjaga tubuh. Kemampuan menjaga tubuh dalam berbagai aktivitas. B. Kemampuan memindahkan tubuh ke berbagai arah dengan jarak tertentu dalam satuan waktu yang sekecil-kecilnya. Ini berarti kecepatan. C. Kemampuan kekuatan. Belum tentu sih. C. Kemampuan kekuatan tubuh dalam berbagai aktivitas arah gerak tertentu dalam satuan waktu yang sekecil-kecilnya. D. Kemampuan kecepatan tubuh, kecepatan berbagai aktivitas arah dengan jarak tertentu dalam satuan waktu. Di sini yang paling benar adalah memindahkan tubuh ya. Kemampuan memindahkan tubuh ke berbagai arah. Artinya kita pindahkan tubuh kanan ke kiri, maju, belakang, pojok kanan, pojok kiri, belakang, pojok kanan, belakang, pojok kiri, belakang, dan lain sebagainya. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, maksudnya sekecil-kecilnya ini sesingkat-singkatnya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat pembahasannya. Jenis latihan kelincahan, lompat zigzag. Sebelum melakukan latihan ini, Anda harus mempersiapkan garis seperti tangga yang dibuat seperti selotip dengan zigzag. Lari zigzag, 3 lari cepat bolak-balik, lari bolak-balik ya, 1 run. Kemampuan memindahkan tubuh ke berbagai arah dengan jarak tertentu untuk kelincahan. Jawabannya adalah kelincahan B. Nomor 15. Pak Maman hendak menilai Wulan pada indikator menunjukkan sikap bertanggung jawab. Dari berbagai alternatif butir di bawah ini yang paling sesuai untuk maksud tersebut adalah A. Lembar pertanyaan kepada Wulan, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Enggak pas. B. Tugas rumah untuk Wulan, buatlah tulisan tentang makna tanggung jawab. Enggak pas. C. Lembar observasi untuk Wulan saat menyelesaikan tugas yang disepakati bersama antar siswa di satu kelas, yaitu mengembalikan alat bola setelah pembelajaran berlangsung. Ini bagus. Tanggung jawab yang telah disepakati bersama. D. Koesioner kepada orang tua Wulan. Enggak pas. Jadi jawabannya C menurut saya. Kalau menurut kamu, kenapa C? Enggak ada jawabannya. Di sini C. Kenapa? Karena di sini sudah disepakati dan harus bertanggung jawab apa yang sudah disepakati bersama. Yaitu apa? Mengembalikan alat setelah pembelajaran selesai. C. Lanjut ke nomor 6. Awalan 16. Awalan, tolakan, melayang, dan pendaratan merupakan tahapan dalam nomor lompat jauh. Agar diperoleh lompatan terjauh, maka unsur yang diperlukan pada tahap tolakan 1, 2, kedua ya, tolakan. Langkah kedua atau tahap kedua dari teknik dasar. A. Kekuatan otot tungkai bagian bawah, ya. B. Ayunan tangan dan keseimbangan badan. Oke. Di sini pada tahap tolakan. Ini A benar, tapi belum tentu. Ayunan tangan enggak. Daya dorong sebagai lanjutan gerak depan enggak. D. Power otot tungkai bagian bawah untuk melompat. Ini power, kekuatan otot tungkai, bukan kekuatan otot tungkai, tapi power, kekuatan otot tungkai bagian bawah. Power dan kekuatan itu sama. Tapi di sini bagian bawah. Tapi di sini keterangannya lebih lengkap, yaitu untuk melompat. Jadi kekuatan untuk melompat dari otot tungkai. Jawabannya adalah D. 17. Zat yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Ya. A. Zat berbahaya. B. Zat terlarang. C. Narkoba. D. Doping. Doping itu apa ya? Kita lihat aja di sini. Jawabannya ini pasti narkoba, tapi di sini kita lihat pembahasannya seperti apa.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, biasanya narkoba itu digunakan untuk membius, itu untuk klinis. Dalam olahraga, doping merujuk pada penggunaan obat peningkatan performa. Jadi obat doping itu dilarang, seperti olahraga bulu tangkis kemarin yang juara tidak bisa mengibarkan bendera merah putih karena Indonesia kena hukuman Badan Doping Dunia karena tidak melaksanakan dengan baik tes doping, ya. Oke, jadi jawabannya adalah C, narkoba. Nomor 18. Dari kompetensi dasar mempraktikkan aktivitas untuk kelincahan dengan kualitas gerak yang meningkat serta nilai kerja keras, disiplin, kerjasama, dan kejujuran. Maka guru, penjaskes, orkes dapat menggunakan materi. Di sini ada nilai kerja keras, disiplin, kerjasama, kejujuran. A. Passing dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola. B. Permainan sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi. C. Passing bawah dan servis pada permainan sepak bola. D. Lari jarak pendek. Nah, ini individu. Passing dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola, passing bagian kaki saja, tidak ada kerjasama. Permainan sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi ini yang paling pas, yaitu ada peraturan yang dimodifikasi dan bermain sepak bola. Artinya ada kerjasama, disiplin, dan kejujuran atau sportivitas. Oke, jadi jawabannya adalah B. Nomor selanjutnya 19. Seorang pemanah yang sangat berpeluang memenangkan grand final terganggu oleh kehadiran penonton dan awak media, sehingga ia gagal pada percikan terakhir. Peristiwa ini merupakan salah satu contoh bahwa atlet tersebut perlu meningkatkan apa? A. Relaksasi, B. Konsentrasi, C. Kematangan emosi, D. Motivasi berprestasi. Di sini kalau kita lihat permasalahannya, karena ada penonton dan awak media, mungkin penontonnya menyorai, mendukung, atau mencemooh netizen-netizen, dan awak media yang memprotes, sehingga terganggu konsentrasinya. Di sini apa yang harus dilakukan? Yaitu perlu meningkatkan konsentrasi. B. Nomor selanjutnya yaitu 20. Sikap jujur yang dimiliki seseorang akan tercermin dari munculnya perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, antara lain memiliki integritas dan terpercaya. Sikap tersebut dapat dibentuk melalui praktek-praktek olahraga yang sengaja dirancang sedemikian rupa sehingga situasinya mendorong seseorang untuk A. Menjadi contoh atau model, mendorong perilaku baik, berusaha meraih keunggulan. B. Patuh pada aturan permainan, loyal kepada tim, mengakui kesalahan diri sendiri. C. Membantu teman agar bermain baik, membantu teman yang bermasalah dan murah ujian. D. Adil pada semua pemain termasuk yang berbeda, memberikan kesempatan kepada pemain lain. Di sini yang ditanyakan adalah perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, antara lain memiliki integritas dan terpercaya. Integritas itu baik. Jadi di sini jawabannya apa ya? Jawabannya adalah B. Patuh pada aturan permainan, integritas. Loyal pada tim, integritas. Mengakui kesalahan diri sendiri, integritas. Dapat dipercaya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya ada kekurangan-kekurangan. Mungkin jawabannya masih belum memuaskan. Boleh disanggah di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.